Jaya. Tiket mudik gratis 200 penumpang habis terjual. Uji coba makan bergizi gratis dengan menu ikan. Teluk Triton wisata bahari Kaimana. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Sorong sepekan hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Ece Dias, inilah Kompas Sorong sepekan selengkapnya. Saudara, tiket mudik gratis untuk 200 penumpang yang disiapkan Kementerian Perhubungan untuk mudik Natal dan Tahun Baru tujuan Sorong Ambon habis terjual. Sebanyak 200 tiket gratis untuk penumpang tujuan Sorong Ambon dari Pelabuhan Sorong dengan menggunakan kapal Pelni sudah habis terjual. Kepala Cabang Pelni Sorong mengatakan pelayanan menggunakan aplikasi yang telah tertera pada link yang sudah dibagikan, sehingga tidak ada pembelian langsung dari loket Pelni. Kalau pelayanan mudik gratis itu semuanya lewat aplikasi, Mbak. Jadi tidak ada bersentuhan sama orang Pelni juga tidak bisa, karena dikasih linknya, ada linknya, silakan masyarakat daftar di link itu. Nah, ini linknya ini sudah kita informasikan. Permasalahannya cuma kuotanya yang disediakan pemerintah itu cuma 200. Iya, 200 orang untuk ruas Sorong Ambon. Jadi kalau sudah habis, linknya sudah penuh kapasitas atau kuotanya, itu otomatis linknya permohonan sudah ditolak lagi, tidak bisa lagi gitu. Tapi sejauh ini masih bisa diakses Pak ya untuk tiket gratis? Kayaknya sudah habis. Rencananya kapal Pelni akan mengangkut penumpang yang mengikuti program mudik gratis pada 22 Desember mendatang dengan kapal tujuan Sorong Ambon. Tim Liputan Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. 3 pelaku ditangkap Kejaksaan Negeri Sorong karena diduga melakukan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan sejumlah fasilitas kesehatan dan rumah jabatan di Kabare, Kabupaten Raja Ampat, tahun anggaran 2019 yang bersumber dari Dak Dinas Kesehatan Raja Ampat. Ketiga pelaku merugikan negara hingga mencapai 2,3 miliar rupiah. Dengan menggunakan rompi pink, ketiga tersangka kasus tindak pidana korupsi, penyalahgunaan pembangunan puskesmas afirmasi, dan rumah jabatan tenaga kesehatan di Kabare pada Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2019 yang bersumber dari dana alokasi khusus ini langsung digiring dari ruang pemeriksaan menuju mobil tahanan dan selanjutnya dititipkan pada lapas kelas 2B Sorong. Ketiga tersangka yang ditangkap ini diantaranya berinisial AA selaku pejabat pembuat komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat, WS selaku direktur pelaksana proyek, dan tersangka JL sebagai konsultan perencanaan dan pengawasan. Dari pagu anggaran 13 miliar rupiah, akibat dari perbuatan ketiga tersangka, negara mengalami kerugian keuangan sebesar 2.333.956.553 rupiah 70 sen. Kami dari Kejaksaan Negeri Sorong melalui tim penyidik bidang tindak pidana khusus telah menetapkan 3 orang tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan pembangunan baru puskesmas afirmasi, dan pembangunan rumah jabatan tenaga kesehatan di Kabare
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat yang bersumber dari dana alokasi khusus atau DAP afirmasi tahun anggaran 2019, yaitu berinisial AA, kemudian inisial WS, dan inisial JL. Hingga saat ini penyidik Kejaksaan Negeri Sorong masih mendalami keterkaitan pihak lain yang turut berperan dalam pengerjaan pembangunan baru Puskesmas Afirmasi dan pembangunan rumah jabatan nakes di Kabare yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat Daya terus gencarkan sosialisasi sebagai upaya pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Salah satunya lewat penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan. Kegiatan penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Papua Barat Daya menghadirkan sejumlah narasumber yang diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada kaum perempuan terkait tindakan kekerasan. Di mana kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di Provinsi Papua Barat Daya, serta meningkatkan keterampilan staf dalam memberikan layanan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di kabupaten masing-masing. Nah, untuk memberikan penguatan ini kita harus menyediakan narasumber. Sekarang ada narasumber dari kementerian yang ada sekarang, yaitu dari psikolog. Dan di UPTD itu memang betul-betul dia butuhkan harus ada psikolog. Karena yang kita tangani ini terkait dengan kekerasan perempuan. Melalui sambutan penjabat Gubernur Papua Barat Daya mengharapkan agar kegiatan ini dapat menjadi cita-cita luhur untuk memberikan perlindungan yang aman bagi perempuan. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Uji coba makan bergizi gratis dengan menu ikan. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Ece Dias di Kompas Sorong Sepekan. Saudara, pemerintah Kota Sorong berkolaborasi dengan Politeknik Perikanan dan Kelautan Sorong jalankan program pemerintah pusat dengan kembali melakukan uji coba makan bergizi gratis di sekolah pinggiran. Kali ini menu yang disediakan yakni dengan menggunakan ikan. Uji coba makan bergizi gratis di sekolah terus dilakukan oleh pemerintah daerah, kolaborasi bersama Politeknik Perikanan dan Kelautan Sorong. Kali ini dilaksanakan pada Sekolah Dasar Negeri 6 dan 7 yang berada di perbatasan antara kota dan Kabupaten Sorong. Ada kurang lebih 300 porsi makanan yang disediakan, di mana menunya terdiri dari nasi, ikan, sayur, tempe, susu, dan buah. Pemberian makan bergizi gratis ini menyasar untuk siswa kelas 1, 4, dan TK. Penjabat Wali Kota Sorong Benhard Rondonuwu mengatakan, terkait harga 10.000 yang telah ditetapkan oleh Presiden, tentunya sudah diukur tingkat gizinya sehingga daerah hanya menyesuaikan. Ahli gizi kan sudah paham tuh bagaimana mengatur sesuai dengan indeks yang ada. Saya yakin ahli gizi sudah paham mengatur itu supaya semua tercukupi sebagaimana yang diharapkan. Untuk anggaran di wilayah Kota Sorong sendiri tahun 2025. Coba cek ke dinas ya. Nah, dan itu supaya nanti dinas yang atur. Dalam uji coba kali ini terlihat para siswa tampak senang mendapatkan makan gratis. Ini merupakan hal yang baru bagi mereka dan meningkatkan semangat mereka untuk rajin ke sekolah.
Mereka berharap program ini dapat terus dilanjutkan. Setiap hari dapat makan gratis, bagaimana rasanya? Rasa senang. Mungkin bisa ceritakan sedikit makan gratis ini bagaimana? Perasaan ada sendiri. Kalau perasaan saya rasa senang karena Bapak PJ Wali Kota sudah datang di kita punya sekolah memberikan kita makan gratis. Untuk alokasi anggaran program makan bergizi gratis di tahun 2025, pemerintah Kota Sorong telah menyerahkan sepenuhnya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong. Rabin Yarangga, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Kejaksaan Tinggi Papua Barat menetapkan 2 tersangka tindak pidana korupsi dana fasilitas kredit pemilikan, rumah sejahtera tapak fasilitas likuiditas, pembayaran perumahan pada PT Bank Pembangunan Daerah Papua, Kantor Cabang Pembantu Kumurkek tahun anggaran 2016 hingga 2017. Kedua tersangka tindak pidana korupsi dana fasilitas kredit, pemilikan rumah sejahtera tapak fasilitas likuiditas, pembayaran perumahan ini merupakan developer dan mantan pimpinan Bank Papua, Cabang Pembantu Kumurkek di tahun anggaran 2016-2017. Di mana berdasarkan penyelidikan tersangka yang merupakan developer membangun rumah sebanyak 386 unit. Namun dari jumlah tersebut, 240 unit belum siap huni, namun telah dilakukan akad. Akibat perbuatan kedua tersangka menyebabkan kerugian negara sebesar 44,8 miliar rupiah. Di mana anggaran tersebut merupakan dana subsidi dari Kementerian Perumahan Rakyat dan diperuntukkan untuk pembangunan KPR FLPP di Bank Papua Kantor Cabang Kumurkek, Kabupaten Maibrat. Berdasarkan hasil penyidikan diketahui jika tersangka SDA selaku Direktur PT Jaya Malek Perkasa membangun 8 perumahan di Kota Sorong sebanyak kurang lebih 386 unit, namun sebanyak 240 unit belum 100% atau siap huni. Meskipun sebagian pembangunan rumah belum 100% dikerjakan atau siap huni, tersangka HPL memberikan persetujuan kredit dan dana KPR LPP dibayarkan kepada tersangka SDA. Hingga saat ini sudah ada 20 saksi yang diperiksa dan tidak menutup kemungkinan akan ada tambahan tersangka baru. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Tim pemenangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3, Karel Murafer dan Fernando Salosa, mengaku siap menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi. Pernyataan ini disampaikan pasca ditetapkannya KPU sebagai pemenang Pilkada Maibrat. Pernyataan tegas ini disampaikan tim pemenangan Karel Murafer dan Fernando Salosa karena yakin memperoleh suara melampaui ambang batas, yakni mencapai 18.680 suara, sehingga mereka siap menghadapi gugatan 2 pasangan calon lainnya di Mahkamah Konstitusi. Menurut Ketua Tim Pemenangan Musa, ada sejumlah bukti yang valid yang telah disiapkan, serta 5 kuasa hukum sekaligus untuk menghadapi gugatan di MK nanti, dan dapat dipastikan bahwa paslon Musa akan menang. Kami tim pasangan Musa, kami sangat siap untuk menghadapi PHPU Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi. Karena apa? Kami yakin bahwa dengan perolehan suara yang melampaui ambang batas ketentuan peraturan perundang-undangan dan diikuti dengan bukti yang valid, maka kami sangat yakin dan sangat percaya bahwa mereka akan menolak gugatan yang diajukan oleh 2 pasangan calon Bupati Kabupaten Maibrat.
Diketahui berdasarkan hasil pleno KPU Maibrat pada 8 Desember 2024, paslon Karel Murafer dan Fernando Solosa unggul dengan jumlah 18.680 suara. Sementara pasangan Cornelius Kambu dan Sakeus Momau memperoleh 10.904 suara dan pasangan Agustinus Tenau dan Martin Howai memperoleh 8.233 suara. Pada kesempatan ini, tokoh pemuda Kabupaten Maibrat juga mendesak Kapolres Maibrat agar segera mengusut tuntas sejumlah kasus yang terjadi saat pilkada, seperti adanya dugaan intervensi aparat dan adanya tindakan kriminal saat berlangsungnya proses pemungutan suara. Kapolres Maibrat agar segera menangkap pelaku pembacokan terhadap saudara Matias Dipon pada tanggal 27 di TPS 001 Faten, Distrik Kepidau, agar segera ditindak sehingga pelaku ini ditindak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh simpatisan dan masyarakat dihimbau untuk tetap menjaga situasi keamanan di Kabupaten Maibrat agar tetap aman dan kondusif. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Teluk Triton wisata bahari Kaimana. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Ece Dias di Kompas Sorong Sepekan. Saudara, daerah dengan julukan Kota Senja Kaimana ternyata memiliki pesona alam yang begitu indah. Salah satunya Teluk Triton. Pada tempat ini terdapat banyak gugusan pulau karang yang berdiri kokoh di air biru yang jernih. Wisata Teluk Triton, Kabupaten Kaimana, Papua Barat dapat ditempuh dengan waktu 1 jam dari Pelabuhan Kaimana, di mana sepanjang jalan pengunjung tidak akan bosan karena disuguhkan dengan pemandangan yang indah. Teluk Triton terkenal dengan ratusan gugusan pulau karang dan air yang biru dan jernih dari pantulan cahaya matahari, menambah keindahan salah satu wisata unggulan di Kabupaten Kaimana. Selain keindahan karang, bawah laut Teluk Triton dihuni hiu paus dan beberapa jenis ikan lainnya, juga merupakan salah satu spot wisata unggulan yang dicari oleh wisatawan. Pengunjung yang datang merasa sangat puas dengan keindahan alam Teluk Triton. Mereka harap pemerintah dapat segera menambah fasilitas pendukung agar mempercantik wisata ini. Memang di sini karena belum tereksploitasi dengan baik, kemudian kita melihat sendiri bahwa ini masih sangat alami, belum ada infrastruktur yang dibangun dengan baik. Tetapi saya yakin ke depan kalau ini dipromosikan, dieksploitasi dengan baik, kemudian ditata dengan baik. Dan tadi saya katakan bahwa harus ada kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, baik provinsi maupun kabupaten untuk mengangkat provinsi daerah ini. Sabran, salah satu helper, mengatakan tempat ini masih minim dikunjungi oleh wisatawan karena selain sebelum banyak terkenal, biaya masuk ke wisata Teluk Triton masih sangat mahal. Pengunjung hanya akan ramai pada momen tertentu saja. Masuk ke sini biayanya berapa ya kalau untuk satu orang gitu, atau mungkin satu speed gitu? Ke Triton sini ya, itu tergantung waktu kita mau dari mana mau ke sini.
itu tergantung pembicaraan orang. Kita nego dulu toh. Tidak ditentukan berapa per orang begitu. Biasanya itu berapa standarnya kakak? Kalau saya, kalau sebelum bawa speed ini dulu, itu biasa dipakai sekali jalan begini, itu 5 juta. Iya. Melihat keindahan wisata Teluk Triton, Bank Indonesia hadir membangkitkan pariwisata dengan promosi sejumlah spot wisata, sekaligus pengembangan UMKM yang ada di Kaimana, Papua Barat. Semua yang terkait di pariwisata kan membentuk kelompok ya, seperti kelompok sadar wisata, dan Bank Indonesia bisa hadir di sana untuk mendukung apa saja yang mereka butuhkan dalam bentuk program sosial Bank Indonesia kepada Pokdarwis, kelompok sadar wisata, kepada masyarakat yang juga punya hati bagi pengembangan pariwisata dengan membentuk kelompok-kelompok untuk mengembangkan pariwisata. Diharapkan Pemda Kaimana dapat bersinergi dengan pelaku wisata setempat untuk menyiapkan fasilitas yang memadai serta promosi wisata Teluk Triton yang masif. Flora Batlayeri, Kompas TV, Kaimana, Papua Barat. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Sorong sepekan episode hari ini. Saya Ece Dias mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Kompas TV independen terpercaya.